I'm rushing through my veins. I forgot all the pain. I drink liquid for life to lose my sight and empty me. Try it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman, adik-adik sekalian yang sudah menyediakan waktunya untuk datang dan duduk di sini dalam keadaan yang semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum itu, untuk memulai kegiatan ini, kakak mau kita diawali dengan membaca doa. Baiklah, mungkin doanya bisa dipimpin oleh sebelah kakak ya, yang laki-laki. Iya. Boleh langsung Baik. dimulai. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan pemahaman materi dari yang kakak sampaikan. Berdoa menurut agama dan ajaran masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Semoga dari tadi teman kita sudah menyampaikan doa tadi. Selanjutnya di sini kakak ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kakak Fitan Delsi Anggraini, biasa dipanggil Fitan. Terus selanjutnya akan sebelah kakak akan memperkenalkan diri. Dilanjutkan untuk anggota lainnya ya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Hani Rizky Wulandari. Ya, nih. Halo Hani. Hai. Selanjutnya Perkenalkan, nama saya Eksa Artita. perkenalkan, nama saya Melani. Hai. Hai. Perkenalkan, nama saya Laila Mukarihan. Hai Laila. Hai Laila. Perkenalkan, nama saya Petra Yulita. Hai Petra. Hai. Perkenalkan, nama saya Windy Afriani. Hai. Windy. Perkenalkan, nama saya Dedi. Hai Dedi. Hai juga teman-teman. Oke, baiklah. Jadi kita di sini udah saling kenal masing-masing lah ya. Iya, Kak. Sebelum kita memulai kegiatan ini, kakak ada sebuah permainan biar kita tuh tidak terlalu tegang nih ya. Iya, Kak. Mungkin kalian pas masih kecil pernah main kayak gini, namanya main permainan Pancasila. Oke. Tahu kan? Tahu. Pancasila ada berapa? Ada 5. Jadi kita main ya, berarti kita harus ngedekat dulu nih. Ayo. Iya sih, Romi. Yang ABC dah sih, Kak? Iya, ABC, Oke. ABC. Wow. Jadi di sini kita nebak. Kalian maunya nebak apa nih? Nama-nama buah-buahan atau binatang? Binatang, Kak. Random Kak, random baik semuanya. Ada sih, lebih enaknya spesifik. Spesifik aja, say. Biar kalau yang kalah apa nih? Yang kalah diapain nih? Diketawain, Kak. Janganlah, jangan Iya, seremnya Jaka. jadi diketawain. Mundur aja, Kak. Yang kalah di ini ya, keluar ya. Iya. Oke. Ayo kita mulai yuk. Siapa yang mimpin? Nama apa nih, Kak? Yang cowok. Nama-nama hewan ya. Oke. Pancasila ada berapa? Pancasila ada berapa? Jadi iya. kalian harus napak ke sini. A, B, C, D gitu. Oke, yuk. 1 2 3. Pancasila ada berapa? Itu mir. A, B, C, D, E. F, G, H, IJKL, M, N, O P Q R S TUPWX. Y. Z A B C D E F G H. Apa? Harimau. 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 Hiu. Burung. No. H, ayo waktu Hiu ya. putih. Harimau Sumatera. Udah. Cuma 2 ya? Kanguru. Hantu. Ayo. H, H. Oh iya. Cuman itu deh kayaknya. Cuma itu kayaknya, 2. Apa ya? Oke, ulang lagi yuk. Terus saya. Pancasila ada berapa? A B C D E F G H I J K L, M N, O. T ada ulang. Kira-kira. Yuk, A B C D E F G H I J K, L, M N O P, Q, R S TU. P W W, W, W. Gak ada. W
Wow. Kayaknya harus diganti nih, harus random deh. Wow. Biar gampang ya. Lah ya. Random. ABC ada berapa? Semuanya aja. A B C D E F G H I J K L M N M. N T Thank you. R S T U P W X Y Z. Zebra. doang. Zebra. Random kan kak? 6 orang boleh. Zulkifli. Junaidi. Zidan. Ayo cepatlah. Junaidi. Zal. Ziza. Zul. Ay, galak-galak. Jangan di darat aja, yang di darat gitu. Nama orang aja. Iya, orang Galak-galak. ngeditnya kan. Ulang lagi ya. Boleh jadi apa nih? Bingung aku. Nama apa yang banyak? Buah-buahan. Susah woy bubuhan. Tumbuh-tumbuhan aja, ya, makhluk hidup. Makhluk hidup ya ada. Jadi hidup manusia berarti masuk. Enggak, tumbuhan aja. Tumbuhan hewan lah kalau Tumbuhan hidup. Tumbuhan mah hidup, Bos. Ya, lanjut. Ini apa nih jadinya? Kesepakatan kita lah ya. Itu ngapa deh, tuh HP-nya? Repri. Jadi kita nama-nama apa nih? Nama mantan. Makhluk hidup lah ada. Wow. Iya. Makhluk hidup ya. Ya. Bisa hewan, bisa tumbuhan. Nah, kalau Jangan manusia lah. kalau manusia banyak belum. Atau makhluk mati be, makhluk mati. Polisi numpang tanya sebentar Atas atas nama hewan yang dimulai Iya. dari Aku udah tahu ini. yang dimulai dari Vita misalnya kayak gitu kan. Tapi hurufnya ditentuin dulu kan? enggak sebutin deh nama hewan. Kura-kura, jerapah, serah gitu. Nanti siapa yang nggak bisa jawab itu keluar Dikasih kayak gitu. waktunya misalnya berapa detik? Nanti 5, 4, 3, 2, 1 langsung keluar yang nggak bisa. Berkaki 4. Ayo agak Dek, spesifik. Ica. kayak tangannya kayak gini. Kalian ngomong lah. Ayo. Aku udah tahu ini. Ngomong dulu lah. Nanti jangan lupa ya guys. Corona ada. Apa tadi nama game? Ini loh. Apa tadi nama Kotak game? pos ya? Tangan sendiri aja. Kotak Tangan pos. sendiri. Kotak pos ya? Apa? Aku polisi numpang Oh, tanya. Oke. Jadi kita bakal main namanya polisi tumpang tanya ya. Kalian pernah main ya kan? Tahu lah ada dikit-dikit. Enggak tahu aku, woy. Kalau nggak tahu sekalian kita belajar di sini ya. Oke. Jadi siapa nih yang tahu kira-kira Windy ya? Windy, Oke, Kak. ayo Win. Ayo tangannya kita kayak mulai. gini. Saling itu ya, tindih ya. Yes. Yes, I do. Gini, Oke. guys. Ya. Udah? Mulai ya. Ya. Polisi numpang tanya sebentar atas nama hewan yang dimulai dari Dedi. Dari ini siapa? Petra. Kura-kura. Orang situ. Cica. Kambing. Sapi. Kanguru. Kucing. Hiu. Ikan. Ikan apa? Dada ikan. Ikan kan banyak. Nah. Emang aku apaan sih? Zebra kan lo. Keluar. Dah salah. Kan aku yang tahu kan dia yang keluar sih. Nyanyiin. Aku pernah nyanyi. Cepat. Eh, Polisi. Dari mana nih? Situ. Polisi numpang tanya sebentar atas nama tumbuhan yang dimulai dari Melanie. 1, 2, 3. Salah, tumbuhan say. Salah tumbuhan. Bukan perahan. Oh iya, lupa. Berapa orang nih? 4 orang beda. Ayo. Polisi numpang tanya sebentar dimulai dari atas nama buah-buahan yang dimulai dari Petra. Nanas. Semangka. Jengkol. Buah-buahan sayuran enggak sih? Sayur. Ayo Kita browsing ya buah apa? Ayo coba. Enggak boleh lah, aku jadi ngiler. Yuk. Ya. Polisi numpang tanya sebentar atas nama Benda mati yang dimulai dari Motor, Mobil. pena. Kan itu bisa dihidupin motor mobil. kipas. Pena. Pena udah. Buku. Gak bisa.
dilempar ya. Pakai cerita itu. Habis cerita. Ya, udah selesai. Dipakai guys. Oke, kita udah agak relax ya. Selanjutnya jadi sini kita lanjut lagi. Adik-adik tahu nggak kita nih melakukan kegiatan namanya bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok ini adalah usaha yang dilakukan untuk anggota kelompok ini untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang akan kita bahas. Jadi di sini kakak mengambil topik permasalahan yang akan kakak angkat tuh adalah menata masa depan, merangkai masa depan. Masuk cerita kok. Oke, sebelumnya kakak mau nanya nih, ada yang tahu nggak apa itu merangkai masa depan? Gak usah. Ada yang tahu nggak apa itu masa depan? Oke, Hani. Masa depan itu adalah cerminan atau gambaran kedepannya seseorang, Kak. Oke, ada yang lagi? Oke, Sesuatu Petra. yang ingin kita capai, Kak. Oke, ada lagi? Oke, Laila. Cita-cita. Cita-cita. Ada lagi mau nambahin? Udah ya, oke cukup ya. Jadi kalau menurut kakak tuh masa depan itu adalah periode pergantian atau perkembangan yang akan datang di masa depan atau harapan seseorang untuk memenuhi kehidupan baru yang lebih baik, ya kan? Pasti kalau setiap kita tuh ingin masa depan kita tuh pasti lebih baik, nggak ada yang mau buruk kan? Ya, Oke, kakak mau nanya menurut kalian nih, setiap kita nih pasti punya planning untuk masa depan ya, untuk ke masa depan. Apalagi kalau kita kan masih remaja yang masih mencari jati diri. Nah, menurut kalian ya, kakak bakal nanya satu-satu, masa depan untuk kalian tuh apa sih? Atau gimana sih kalian planning untuk masa depan kalian? Dimulai dari Dedi. Oh, dari saya Kak ya. Kalau untuk planning masa depan dari saya pribadi itu yang pasti itu selalu memperbaiki diri dari hari ke hari menjadi lebih baik, dan yang pastinya tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kalau dari cita-cita lah yang bisa diomong itu ya bisa wisuda kerja, dan yang pastinya membawakan orang tua itu aja lah. Oke, selanjutnya Windy. Nah, di sini berarti sama aja yang kayak kita harapkan gitu ke masa depan ya gitu kan, Kak. Nah, mungkin di sini yang pertama itu Windy lebih memperbaiki diri. Selanjutnya juga belajar yang benar biar cepat wisuda seperti itu. Amin. Dan yang paling penting itu menjadi istri yang baik nanti ke depannya. Amin. Oke, selanjutnya Petra. Kalau saya sih Kak ya memperbaiki diri selalu, mencoba ya. Terus ya berjuang, belajar, selalu andalkan Tuhan, tidak pernah lupa, dan jangan lupa orang tua. Cukup sukses, dan ya tujuannya sih untuk membanggakan orang tua terlebih dahulu. Oke. Amin ya. Terus kemudian Laila. Gimana sih Laila tuh, pendapat Laila tentang masa depan? Ya. Kalau saya Kak, yang jelas memperbaiki diri sih Kak, agar kedepannya lebih baik lagi. Dan kalau sekarang sih baru kepikiran yang penting lulus aja dulu sih Kak, lulus sarjana. Oke, baiklah. Selanjutnya Melani. Kalau saya tuh yang terutama tuh yang memperbaiki diri, membenahi diri dari belajar dari pengalaman-pengalaman yang telah dilalui, dan juga kedepannya semoga cepat wisuda, dan selanjutnya membangga orang tua gitu. Pokoknya tujuannya itu yang pertama membanggakan orang tua terutama Kak. Selanjutnya Kalau Eka. saya membahagiakan orang tua dan bisa memberikan apa yang mereka butuhkan. Selanjutnya untuk Hani. Hani gimana? Menurut saya masa depan saya itu menjadi orang yang lebih baik lagi. Terus setiap hari itu berusaha untuk memperbaiki mindset, karena memang apa yang kita pikirkan itu menjadi sesuatu yang nyata bagi kita terkadang. Terus definisi sukses bagi saya itu bukan hanya soal harta, tapi bagaimana cara kita bisa menghargai orang lain, bisa menempatkan orang lain sebagai orang yang baik gitu. Nah, jadi
seperti itu Kak. Oke, baiklah. Jadi dari yang kakak dengar di sini pasti kita semua nih maunya masa depan kita lebih baik kan. Tapi untuk mencapai masa depan yang lebih baik itu pasti kalian punya hambatan masing-masing nih. Menurut kalian gimana sih cara kalian mengatasi hambatan yang menurut kalian kalian udah punya planning nih tapi terhambat tuh biasanya kalian tuh respon kalian apa gitu? Coba ada yang mau jawab dah. Eksa, Sabar dan terus mencoba. kalau coba lagi, Laila. Jangan takut gagal sih kak kalau menurut saya. Oke, terus ada lagi gak? Saya Kak, Hani. tetap tawakal dan coba lagi. Oke, baiklah. Jadi yang kita tahu ya kalau untuk berjalan ke masa depan tuh untuk nata apa yang kita inginkan tuh pasti ada aja kayak mana sih hambatan-hambatan itu. Tergantung gimana diri kita sendiri, bagaimana tekunnya kita untuk merangkai atau gimana sih kita tuh tetap fokus kepada tujuan kita tersebut, terus tuh berusaha bersabar, terus tetap berusaha mencoba dan mau mengulang terus. Bagaimana misalnya kalau kita jatuh, kita coba lagi, tapi jangan sampai jatuh di tempat yang sama gitu kan. Nah, oke, jadi sejauh ini kalian semua udah tahu lah ya planning kalian ke depannya bakal gimana, dan cara kalian mengatasi itu tuh tergantung dari diri sendiri, kayak mana membenahi diri. Ya, baiklah, kita sudah membahaskan yang tadi mengenai perencanaan atau planning masa depan kita kan. Sebelumnya tadi ada yang mau bertanya? Saya kak. Oke, Windy. Pertanyaan dari saya tuh kayak mana sih caranya atau saran dari kakak tuh biar kayak sekarang tuh kan pelajaran daring tuh kak, banyak siswa atau anak-anak sekarang tuh memanfaatkan kayak gitu, kayak kan sekarang tuh daring jadi harus punya gadget gitu kan untuk sekolah atau belajar. Apalagi sekarang banyak tuh aplikasi atau game-game yang baru yang memicu atau kayak anak-anak tuh biar main game terus gitu kak, malah bisa membohongi orang tuanya alasan beli paket untuk belajar atau sebagainya gitu. Nah itu gimana kak cara mengatasinya? Oke, baiklah. Jadi pertanyaan dari Windy tadi tuh seorang anak yang menyalahgunakan ya. Iya. Sebenarnya dia tuh sebenarnya mau ini ya, niatnya untuk sekolah. Woi Ali, Kau sekali lagi sendal ke mulut kau. Oke, jadi yang Windy tadi bilang tuh adalah seorang anak yang menyalahgunakan, bilangnya mau beli paket untuk belajar padahal untuk main game kayak gitu kan. Oke, jadi di sini ada yang mau bantu jawab dulu gak? Oke, Petra dulu. Nah, kasus itu hampir sama kayak kasus yang di tetangga rumahku memang. Dia anak SD kelas 5. Dia kayak terjerumus gitu suka sama Korea, padahal dalam segi umur kan belum patut dia suka sama namanya ke Korea-Koreaan. Nah, jadi gimana ya? Setelah dikasih gadget jadi bukan pergaulan deng, jadi liar gitu cara bermain HP-nya gitu, yang sepatutnya dia nggak tahu jadi dia harus tahu. Tapi peran orang tuanya di sini dibilang salah nggak juga, dibilang benar enggak juga. Nah, kalau peran orang tua yang saya lihat, kalau HP-nya nggak dikasih gimana dia mau belajar, tapi kalau HP-nya dikasih dia malah membuka yang lain-lain. Dan di situ saya ngeliat orang tuanya guru gitu. Nah, kalau menurut saya sih itu peran orang tuanya, cara bermain HP anaknya itu harus dikasih Dipantau, jadwal ya. gitu. Misalnya si anak jam segini dia belajar, mungkin dia pagi dia ada kelas online, ya dikasih pas pada saat itu, setelah itu ya diambil. Kalau saya lihat dia yang kemarin 24 jam main HP. Wow. Sampai jam 2 subuh dia ngelihat BTS, dia suka BTS sampai jam 2 subuh padahal masih kelas 5 SD. Kan nggak wajar. Nah, di sini juga peran orang tuanya ada yang salah dan ada yang benar juga. Kalau ditahan kan gimana mau belajarnya sekarang pakai HP. Kalau dikasih ya gitu.
Kalau menurut saya sih itu tuh peran orang tua lagi yang menjadi tujuannya. Oke, tadi Laila mau nambahin? Saya kurang lebih sama sih Kak sebenarnya. Mm-mm. Tergantung gimana cara orang tua itu ngehandle si anak ini biar nggak berlebihan main hatinya. Itu aja sih Kak. Oke, baiklah. Kalau menurut kakak ya, eh, bagusnya itu harus ada komunikasi dua pihak ya, Windy, Iya, dari anaknya sama dari orang tuanya. Kemungkinan seorang anak tuh dia kan kalau sekarang lihat di pandemi ini waktu nggak ada kan, menghabiskan waktu tuh banyak di rumah gitu. Jadi yang bisa dia permainin ya cuma HP gitu kan. Bagusnya tuh kayak orang tua ngobrol sama anak ngobrol sama orang tua, apa sih yang dibutuhin, apa yang kurang gitu kan, biar terpenuhi apa yang dia inginkan tadi kayak gitu. Nah kemudian di sini peran orang tua juga ini kan sangat membantu. Misalnya anak tuh kita harus tahu yang tadi Petra bilang, jadwal dia sekolah tuh kapan aja gitu. Nah terus dikasih aturan gimana sih cara main HP-nya gitu. Misalnya jangan dikasih HP itu selama 24 jam gitu kan, jadi dia nanti kecanduan. Kemudian yang kakak lihat di sini anaknya tuh pintar berbohong gitu kan. Nah ini kesalahan anak dia, orang tua juga salah sih. Kenapa? Kemungkinan anak tuh kan mau berbohong karena dia dilarang, dia nggak mau dilarang jadi dia bohong supaya dia tidak dilarang. Makanya jadi orang tua tuh di sini orang tua berperan cukup besar gitu kan. Jadi gimana anaknya biar mau terbuka sama orang tua, ya kita tidak juga bisa ngelarang untuk tidak main HP. Kalau mau main HP silakan, tapi dibatasi biar tidak terlalu overdosis gitu. Oke Windy gimana? terima kasih Bu atas jawabannya. Oke baiklah, jadi dari yang tadi kita lihat dari contoh yang Windy kasih, kalau kita tuh masa depan tuh pasti banyak penghambatnya gitu kan. Dari yang tadi game, apalagi anak-anak yang punya keinginan yang harus dia ingin kayak gitu kan, dia punya keinginan jauh ke depan, sementara hambatannya tuh banyak di kanan kiri kita gitu kan. Jadi tergantung kitanya gimana lagi kayak itu menanggapi hal tersebut. Baiklah, kakak mungkin kakak kira ini udah cukup. Kakak mau nanya dulu kesan dan kesan kalian setelah mengikuti kegiatan ini. Mungkin Hani? Jadi untuk kesan dan pesannya dalam kegiatan ini membuat saya lebih mengetahui bagaimana kesulitan-kesulitan dari teman-teman yang mungkin sedang memikirkan masa depan seperti itu, dan bagaimana rencana-rencana ke depannya. Oke, ada yang mau nambahin lagi? Cukup ya? Oke, baiklah. Jadi menurut kakak ya masa depan tadi yang Hani bilang tadi itu untuk kita nih di sini membantu memanage lagi gimana sih kayak reschedule kita tuh untuk tidak terganggu dengan apa yang sekarang untuk masa depan kita. Jangan kayak dimalas-malesin, jangan kayak terlena sama apa yang ada di dekat kita sekarang kayak gitu. Walaupun itu boleh, tapi itu kita tetap tahu gimana batas-batasnya kan. Oke, kakak cukupi dari dulu sampai di sini. Kakak akhiri. Sebelum itu kita tutup dulu konseling ini. Baiklah, terima kasih kepada kakak yang telah menyampaikan materi. Sebelum kita mengakhiri atau menutup kegiatan pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu karena telah diberikan kelancaran serta diberikan kepemahaman ilmu yang baru yang telah disampaikan dari kakak Pitan. Baiklah teman-teman, doa menurut agama dan ajaran masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah, sekian kegiatan kita hari ini, semoga bermanfaat. Amin. Kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.